sekarang saatnya kita masuk ke dalam dunia politik modern di mana sosok tetap dibutuhkan, namun bukan sosok maverick yang berdiri sendiri, tapi sosok politisi yang bisa mengajak kolaborasi begitu banyak pihak. Memang melelahkan, tetapi jauh lebih sustainable, berkelanjutan, dan juga insya Allah umurnya lebih panjang ya. Lalu ujungnya husnul khotimah. Amin. Kita berempat, kemudian saya dan Kamil dan 2 orang sahabat lagi di malam terakhir di Mekah tuh duduk sambil menghadap ke Ka'bah, terus saling bertanya gitu, pulang dari sini kita mau ngapain? Ridwan Kamil bilang, saya bingung mau maju DKI Jakarta atau mau maju Gubernur Jabar. Nah, kita berempat kemudian berkesepakatan, udahlah Jawa Barat aja. Terus dia bilang, kalau saya maju Jawa Barat, siapa yang jagain Bandung? Nah, maka kami pun berempat sepakat Kang Farhan aja gitu. Saatnya kita sekarang belajar naik kendaraan umum. Kita sering mengkritik macet, kita sering mengkritik jalanan tidak nyaman dan lain-lain. Padahal yang bikin macet itu bukan mobil orang lain kok, mobil kita juga. Pengkritik paling absah, paling sah adalah pengguna itu sendiri. Persib musim ini alhamdulillah sudah berhasil juara lagi ya di tahun 2024. Sekarang kita lagi menunggu mudah-mudahan kontrak kerjasama pengelolaan stadion GBLA oleh pemerintah kota diserahkan kepada PT Persib Bandung Bermartabat agar bisa terlaksana. Ketika stadion itu dikelola secara profesional oleh sebuah klub yang hanya fokus pada sepak bola dengan kemampuan orang-orang yang spesialisasi, maka akan berkembang menjadi sebuah pusat pengembangan yang luar biasa. Kita artinya belajar tentang bagaimana pemanfaatan sebuah properti yang dibangun oleh pemerintah nggak cuma dipakai sekali udah gitu hancur, tapi makin lama makin menjadi tempat yang bagus. Gitu. Bandung bagi Kang Farhan seperti apa sih? Bandung lebih dari sekedar tempat tinggal. Bandung adalah tempat hidup. Karena saat kita hidup, maka kita menghirup udara di situ, kita hidup dari tanahnya, kita juga kembali ke tanah di kota Bandung itu. Kota Bandung bagi kami adalah sebuah tempat di mana kita akan memulai sesuatu dan mengakhiri segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasdem TV. Balik lagi bersama saya Dilan. Karena sekarang kita sama-sama ada kedatangan ayahnya Milea. Apa kabar Kang Farhan? Baik, sehat. Ayahnya Milea ini, Kolonel Adnan itu marah sama Dilan. Karena Dilan memilih untuk meninggalkan anaknya. Waduh. Jadi kamu di sini. Jadi saya diomelin. Anak saya akhirnya kawin sama orang lain, nggak sama Dilan. Enggak Kang, saya Wahyu Kang, bukan Dilan Kang. Makanya jangan ngaku-ngaku. Ini saya lagi mencari Dilan ini, meminta pertanggungjawaban untuk anak saya Milea. Iya, jadi memang terlalu cantik soalnya anaknya. Enggak Kang, baru dilihat Kang. Nah, Kang Farhan, banyak yang belum tahu nih Kang, gimana sih awal mula sampai akhirnya rela gitu meninggalkan hingar-bingar dari panggung selebritas, akhirnya terjun ke kancah politik tanah air. Di dunia hiburan lah ya, saya menyebutnya, atau di media, memang saya sudah banyak bergerak di bidang sosial. Jadi bersama dengan teman-teman dan juga beberapa media, dengan kekuatan media yang kita punya, kita membantu mengekspos berbagai macam kegiatan sosial sejak tahun 97 sebetulnya sampai hari ini masih berjalan itu. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa dari berbagai macam aktivitas saya di dunia sosial, mulai dari sosial budaya, sosial kesejahteraan, sampai sosial olahraga gitu ya, saya menyadari bahwa apabila saya bisa masuk ke dalam dunia politik, impact yang bisa saya berikan jauh lebih besar daripada apabila saya hanya bekerja dalam satu sektor, misalnya sektor seni budaya saja, sektor sosial ekonomi saja, maupun sektor olahraga saja. Jadi kalau saya dalam dunia politik, saya bisa melihat semua permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas.
Nah, inilah yang saya harapkan dengan saya bisa masuk ke dalam dunia politik, maka saya bisa memberikan ruang lebih banyak bagi saya bekerja dan memperluas jumlah orang yang menerima manfaat dari pekerjaan ini, gitu loh. Nah, di periode 2019 ke 2024 itu kan suara Kang Farhan luar biasa tuh, bisa lebih dari 50.000 ya kan. Itu sebetulnya semudah itu atau banyak sebetulnya orang-orang nggak tahu nih di balik itu ada tangis, ada. Enggak juga sih, karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan suara sebanyak itu tentu tidak mudah, dan untuk ukuran Kota Bandung sebetulnya suara seperti itu tuh tidak istimewa banyaknya, tidak sedikit tapi tidak istimewa banyaknya. Jadi artinya memang butuh banyak kerja keras kolektif. Dalam dunia politik saya menyadari bahwa ada dua tipe politisi maverick ya, yang memang sendirian aja dan bisa mendapatkan segitu banyak vote, dan ini yang kemudian membuat semua orang merasa tertarik kepada satu sosok ini gitu. Nah, tapi pada saat bersamaan ada juga tipe politisi kolektif, di mana sebetulnya dia bisa mendapatkan begitu banyak dukungan dari masyarakat gitu ya, ketika dia memang bekerja secara kolektif terus-menerus dengan begitu banyak kelompok. Nah, saya lebih milih untuk menjadi politisi tipe kedua, karena politisi tipe kedua ini bisa berbagi tanggung jawab, bisa berbagi beban kerja, bisa berbagi manfaat gitu. Lain kalau seorang politisi maverick, tanggung jawabnya dia tanggung sendiri, manfaatnya dia nikmatin sendiri, sehingga akhirnya dia memang menjadi sosok yang flamboyan. Namun menurut saya sosok flamboyan ini biasanya itu ujungnya nggak enak. Apa tuh? Landingnya tuh nggak soft landing, landingnya biasanya hard landing. Kayak gitu. gimana tuh? Macam-macam. Contohnya kita melihat sosok-sosok seperti di Rumania misalnya, diktator Ceausescu, atau kita melihat sosok di Libya seperti Gaddafi, atau kita melihat sosok di Irak seperti Saddam Hussein gitu. Itu kan endingnya nggak ada yang enak tuh. Walaupun waktu dia sebagai seorang maverick itu betul-betul menjadi yang sangat menonjol sendirian gitu, nggak ada lawan sama sekali. Nah, menurut saya hal itu perlu kita hindari. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam dunia politik modern, di mana sosok tetap dibutuhkan, namun bukan sosok maverick yang berdiri sendiri, tapi sosok politisi yang bisa mengajak kolaborasi begitu banyak pihak. Memang melelahkan, tetapi jauh lebih sustainable, berkelanjutan, dan juga insya Allah umurnya lebih panjang ya. Lalu ujungnya husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah itu yang paling penting kan. Iya, tapi betul. Memang waktu 2019 itu kita sangat melihat yang tadi Kang Farhan sampaikan, kerja sama-sama gitu. Artinya sama-sama ini kita ngelihat dari nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak itu semua menyerukan Kang Farhan gitu. Bahkan dia punya slogan Neng Maji itu Kang, yang Koneng 5 hiji itu benar-benar sangat ampuh di masyarakat tuh Kang. Waktu itu kita pun masih mempertahankan sampai 2024 ya. Namun memang sayangnya di 2024 ini kita berseteru dengan partai besar yang berkuasa. Tapi kan kita berjuang sampai akhir. Kita berjuang sampai ke MK. Di MK pun kita di sesi keputusan selah hakim itu kita masih berjuang terus sampai di akhir. Betul-betul hari akhir sidang MK, ya akhirnya kita dinyatakan kalah. Nah, namun ketika ditanya kalahnya berapa? Hanya 388 suara. Kalah gitu. Ini merupakan bukti bahwa ketika kita berjuang secara kolektif, perjuangan itu menjadi ada artinya. Bukan masalah menang atau kalah, tapi masalah bagaimana kita bisa membangun kolektivitas untuk berjuang bersama-sama. Karena kita tahu nih Kang Farhan kan sangat diandalkan, salah satu figur yang didorong Nasdem juga menjadi salah satu bakal calon wali kota Bandung. Tapi sebelum masuk ke sana, sebetulnya siapa sih Kang yang dorong-dorong Kang Farhan untuk ayo masuk ke politik? Banyak sih, salah satunya mungkin ayah saya almarhum, kemudian juga banyak sahabat-sahabat saya, dan dari dalam diri saya sendiri berpikir bahwa tampaknya politik adalah
langkah berikutnya dalam kehidupan saya gitu. Kira-kira gitulah. Iya, karena publik juga tahu nih Kang, pada saat Kang Farhan itu memutuskan Bismillah masuk ke Partai Nasdem, itu kan sedang dalam puncak karir Kang Farhan itu. Pasti kan keluarga juga gimana tuh waktu itu tuh? Gini, saya itu jarang sekali keluar dari sebuah kondisi gitu ya, atau pekerjaan ketika saya udah turun. Oke. Biasanya emang saya nunggu puncaknya kapan. Begitu puncak, turun dikit saya udah langsung keluar. Oke. Karena apa? Saya tidak pernah mau saya keluar di saat saya lagi udah hancur berantakan. Kenapa? Karena bangkit lagi susah, bos. Gitu. Itu sebabnya saya memilih untuk kalau kata orang berada di puncak. Tapi kan pertanyaannya gini, tahu dari mana bahwa Anda sedang ada di puncak? Ya, publik sedang menggandrungi Kang Farhan. Iya, tapi sampai kapan? Iya. Akan naik terus atau sampai turun gitu. Maka saya biasanya akan membiarkan dulu bekerja sampai betul-betul tinggi, di mana pada fase berikutnya mulai terasa penurunan. Nah, pada saat terjadi penurunan itulah kita menyadari, kita masih ada di puncak nih, minimal belum jauh dari puncak. Ayo kita quit, pindah, berubah lagi, mencari peluang-peluang baru gitu. Soalnya kalau udah sampai Cianjur udah jauh lagi tuh Kang. Udah kejauhan, balik lagi berat dong. Iya kan? Nah, mendingan pas baru nyampe Cipanas sudah balik lagi ke puncak gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah waktu itu memang ketika akhirnya saya ada peluang di tahun 2016 untuk mulai merintis masuk ke dalam dunia politik, saya lakukan hal itu. Oke. Selain ayah, mungkin ada kawan atau sahabat yang ayo ikut di politik. Ada sahabat saya, dia seorang anggota DPR RI, namanya Niko Sihaan. Sahabat saya dari zaman kuliah sampai hari ini masih bersahabat kita. Jadi dia juga salah satu orang yang mengatakan bahwa saya punya peluang untuk bekerja di bidang politik. Kalau cara Kang Farhan sendiri mengkomunikasikan dengan keluarga gimana tuh itu? Diajak ngobrol satu-satu. Jadi anak saya walaupun waktu masih remaja, saya kasih tahu tentang apa kira-kira sebetulnya pekerjaan politik itu. Orang tua saya udah pasti, kemudian juga kakak-kakak saya yang perempuan. Kakak-kakak saya yang perempuan ini, kenapa menjadi penting 3 orang kakak saya yang perempuan ini? Karena bersama dengan ibu saya, 4 perempuan inilah yang kemudian mendidik dan membesarkan saya. Sampai usia saya 24 tahun dan saya dilepas dari rumah. Gitu. Si 4 orang ini nih, ibu saya dan 3 orang kakak perempuan saya. Nah, itu sebabnya buat saya orang-orang terpenting dalam hidup ini rata-rata perempuan. Ibu, istri, dan 3 orang kakak. Gitu. Dan saya harus memastikan 5 orang perempuan ini itu bersahabat. Karena kalau sampai tidak bersahabat, bahaya saya. Nanti mereka akan bertentangan. Gimana kalau ternyata ibu saya pengen berkunjung ke rumah, tapi istri saya menolak? Pusing itu, Pak. Iya, betul. Demikian juga sebaliknya, ketika saya bilang yuk kita berkunjung ke rumah ibu, istri saya menolak, bahaya itu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah memastikan bahwa 5 orang ini bersahabat. Kenapa? Ketika 5 orang ini bersahabat dan saya melemparkan sebuah ide, saat mereka menerima, saya akan dapat dorongan dari 5 orang. Tetapi ketika saya melemparkan sebuah ide dan ditolak, tolakannya pun 5 orang. Jadi gampang membuat keputusannya. Kalau 5 orang diterima, sikat. 5 orang yang nolak, jangan dipaksa. Gitu. Udah ketahuan, quorumnya pas. Langsung pas ya. Tapi tadi yang menarik Kang Farhan bilang usia 24 tahun dilepas. Itu maksudnya gimana Kang? Jadi udah nggak tinggal di rumah orang tua lagi. Oh, jadi sama kakak-kakak. Diusir lah istilahnya. Laki-laki, saya waktu itu sih merantaunya ke Jakarta dulu lah, dari Bandung ke Jakarta dulu. Masih bolak-balik, sampai hari ini saya masih bolak-balik Bandung Jakarta. Tapi itu sendiri tuh Kang? Bukan sama kakak Kang Farhan atau gimana? Enggak, sendiri aja. Benar-benar sendiri? Udah gede lah, udah 24 tahun loh. Iya kan? Sudah menggeluti dunia siaran tuh Kang ya? Dunia siaran udah mulai masuk, kemudian dunia media udah mulai masuk, dunia hiburan juga udah mulai masuk. Dan saya sudah mulai sedikit demi sedikit mengerti tentang profesionalitas dan juga bisnis model dalam dunia hiburan, dalam dunia periklanan, marketing dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 96 saya
bekerja untuk keluarga Kakak Rahmat Gobel. Oke. Disitulah saya terbuka betul tentang yang namanya ilmu marketing. Beliau, Pak Rahmat Gobel, mengajarkan kepada saya tentang prinsip-prinsip berbisnis. Waktu itu saya masih bocil banget ya. Umur 26 tahun, ketemu dengan Rahmat Gobel yang udah segitunya gitu ya, mendapatkan tanggung jawab dan warisan bisnis yang sebegitu besarnya. Jadi saya banyak belajar dari Kakak Rahmat Gobel. Nah, sebetulnya Kang Farhan lulus kuliah pun saya baru lahir tuh, Kang. Lebih imut lagi tuh, Kang. Mangga Jangan nanti. sebutin, Jangan enak. sebutin ya. Nanti ada tit, ada gitunya, Kang. Nah, dengar-dengar juga, Kang, pada saat Kang Farhan memutuskan untuk terjun ke politik, keluarga diajak umroh juga katanya, Kang. Iya, jadi memang waktu itu kebetulan saya kita kan bulan Desember 2015 baru kehilangan anak sulung saya. Kita dalam periode grief istilahnya. Maka saya sama istri saya dan anak saya yang masih ada, Bisma, memutuskan untuk yuk kita traveling untuk menghilangkan dan meluruhkan rasa duka ini. Nah, traveling lah ke tempat-tempat hanya di seluruh Indonesia aja. Kita nggak mau yang tempat aneh-aneh. Sebetulnya, jadi kita datang pergi ke Bromo, ke Gunung Papandayan, kemana gitu. Sampai suatu hari sahabat keluarga kita yaitu Pak Ridwan Kamil telepon, Kang ikut berduka ya, boleh nggak, kita ingin menghibur gitu sama teman-teman yang lain, ngapain, umroh yuk gitu, itu hiburannya agak lumayan lah gitu. Ya udahlah yuk, tahun 2016 kita umroh nggak rame-rame lah, cuman 4 keluarga ber-12 berangkat ke sana. Terus selama di sana sih kita menjalin kembali silaturahmi, ngobrol yang dalam, mengetahui perasaan masing-masing di antara teman-teman, dan itu sangat menghibur. Sampai istri saya akhirnya terbuka juga melihat bahwa ada sisi personal yang selama kurang lebih 18 tahun kami menikah, istri saya baru lihat gitu. Nah, kebetulan kita berempat, kemudian saya dan Kamil dan 2 orang sahabat lagi di malam terakhir di Mekah tuh duduk sambil menghadap ke Ka'bah, terus saling bertanya gitu, pulang dari sini kita mau ngapain? Ridwan Kamil bilang, saya bingung mau maju DKI Jakarta atau mau maju Gubernur Jabar. Nah, kita berempat kemudian berkesepakatan, udahlah Jawa Barat aja. Terus dia bilang, kalau saya maju Jawa Barat siapa yang jagain Bandung? Nah, maka kami pun berempat sepakat Kang Farhan aja gitu. Nah, di situ saya bilang, wah, berarti saya mesti masuk politik beneran ini. Iya Kang, udah waktunya gitu. Oh, saya nggak bisa berangkat tanpa seizin istri saya. Besoknya kami ke Madinah. Nah, di Madinah itulah saya dan istri saya selama 3 hari ngobrol sangat serius, intens sekali tentang kemungkinan saya masuk ke politik. Di situ tidak ada jawaban dari istri saya. Cuman pulang ke Jakarta, kemudian saya langsung ke Bandung, membangun mulai jejaring, ngasih tahu ke semua orang saya mau maju berpolitik gitu, dan kemudian menentukan arah dan pilihan berpolitiknya mau jadi apa nih, mau jadi legislatif atau mau jadi eksekutif gitu. Itu masih belum menentukan. Melihat keseriusan saya seperti itu, istri saya akhirnya bilang, saya restui langkahmu masuk ke politik, tetapi ada banyak hal yang mesti kamu buktikan kepada saya bahwa kamu adalah seorang politisi yang baik gitu. Maka saya mulai saya bekerja, mencari jejaring. Akhirnya disimpulkan waktu itu di akhir tahun 2016, yuk kita coba masuk ke pencalonan wali kota. Waktu itu saya belum punya partai. Nah, mencoba selama setahun itu dapat pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana berinteraksi dengan partai-partai politik di level Kota Bandung, sampai akhirnya di awal tahun 2017 saya datang ke Gondang Dia DPP Nasdem, bertemu dengan Ibu Lestari Murdiat, bertemu dengan Ibu Jess, bertemu dengan Gus Coy, bertemu juga dengan Kang Saan Mustafa. Nah, lalu mereka menyarankan coba bikin survei. Kau bikin survei dulu. Ya udah, akhirnya saya ketemu dengan Indobarometer, saya bikin survei. Nah, waktu itu udah pede tuh, saya kan terkenal dong, ya kan, puncak karir seperti Anda bilang, ya kan. Begitu disurvei, ternyata memang popularitas saya di atas 70%, tetapi elektabilitas saya hanya 0,7%. Rendah banget ya. Oh, sangat kecil. Nah, ini yang membuat kita sadar, oh iya,
saya tidak mungkin bekerja sendiri. Saya harus kerja kolektif. Nah, pada saat itulah kita bekerja kolektif selama kurang lebih 1 tahun. Di November 2017, ketika partai-partai politik mulai melakukan penyaringan, survei saya sudah 7% elektabilitasnya. Jadi selama setahun itu pekerjaan kita nggak percuma lah. Nah, namun karena saya bukan kader partai manapun waktu itu, nominasi partai untuk pencalonan wali kota Bandung saya nggak dapat. Gitu ya. Akhirnya pada 2018 itu kan ya. Nah, baru pada pada saat kita lagi kampanye Pilkada Bantuin kami Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur, kan memang disokong oleh Partai Nasdem kan. Nah, komunikasi saya dengan Pak Saan Mustafa menjadi sangat intens. Pada saat itulah kita saling jatuh hati gitu. Pak, boleh nih deh gitu. Jadi akhirnya saya jadi kader Partai Nasdem di awal tahun 2018 dan diminta untuk langsung mempersiapkan diri mengikuti Pileg tahun 2019. Nah, selama setahun itu persiapan lagi. Persiapan dan alhamdulillah waktu itu kita berhasil mendapatkan 1 kursi DPR RI. Namun ada sedikit masalah kalau menurut saya secara struktural. Memang di DPRD Kota Bandung dan DPRD Kota Cimahi terjadi peningkatan jumlah kursi, tapi tidak signifikan. Hanya Kota Bandung bertambah dari 4 kursi ke 5 kursi. Sedangkan di Cimahi tidak bertambah, tetap 4 kursi. Nah, dua-duanya masih kosong provinsinya, tapi dapat 1 DPR RI-nya. Ini agak aneh, karena piramidanya kosong di tengah, gitu. Maka saya memutuskan 5 tahun ke depan saya akan bekerja keras untuk penambahan kursi DPRD Kota Bandung dan Kota Cimahi. Nah, alhamdulillah di 2024 DPRD Kota Bandung nambah 1 kursi lagi dan DPRD Kota Cimahi nambah 1 kursi lagi. Gitu. Di tengah gempuran yang lumayan dahsyat lah dari penguasa ya kan, penguasa. Maksudnya penguasa suara. Asik. Dan dapat 1 provinsi. Jadi secara struktural udah lebih benar. Bahwa kita di ujung untuk DPR RI-nya ya kan kalahnya bukan karena kalah vote ya. Kita tahu sendirilah kalahnya bukan kalah vote, tapi kalahnya karena kalah pertarungan politik di ujung di MK, ya kan? Itu kan pertarungan politik dong. Kita kalah di situ, tapi saya happy-nya apa? Struktur kita di DPRD Kota Bandung, Kota Cimahi makin kuat. Nah, itu yang paling penting karena basis masanya kita kuat. Mengerucut ke DPRD provinsi. Nah, baru nanti 2029 kita akan berjuang lagi untuk membantu siapapun kader terbaik Partai Nasdem di Jabar 1 untuk mendapatkan lagi 1 kursi DPR RI. Nah, saya akan fokus untuk ke Pilkada 2024 untuk menjadi calon wali kota Bandung. Luar biasa. Apa yang Kang Farhan sampaikan membuat semangat kita semua nih jadi untuk terus optimis gitu kan. Nah, kan untuk terus bergerak kerja-kerja politik kan tentu membutuhkan banyak logistik. Pada saat awal itu sampai jual mobil katanya Kang. Iya, saya waktu itu punya 4 mobil, tapi kan dipikir-pikir buat apalah 4 mobil ini, gaya-gaya doang kok. Jadi yang 3 mobil saya jual, yang 1 saya pertahankan. Waktu itu memang 1 mobilnya udah mulai capek juga, kasihan dia udah ngos-ngosan mobilnya. Dia lebih baik parkir di rumah. Pada saat itulah saya kemudian bilang pada istri saya dan anak saya bahwa saatnya kita sekarang belajar naik kendaraan umum. Kita sering mengkritik macet, kita sering mengkritik jalanan tidak nyaman dan lain-lain. Padahal yang bikin macet itu bukan mobil orang lain kok, mobil kita juga. Iya, betul. Ketika kita teriak-teriak, Pak, kendaraan umum dong, yang bagus dong, gitu. Kita sendiri tidak kemudian memberikan dukungan yang jelas untuk kendaraan umum yang ada di Indonesia ini. Maka pada saat itulah kita mulai belajar naik busway, naik komuter line, naik angkot segala macam gitu ya. Termasuk kalau di Bandung sih saya biasa naik kendaraan umum. Pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa rupanya di sini kekurangan sistem transportasi publik di kota kita ini, di Indonesia ini. Kenapa? Karena kita rasain sendiri. Nggak ngarang, nggak kata orang, nggak cuma teori. Kita rasain sendiri betapa yang namanya naik angkot itu sengsara untuk kita-kita yang sudah mulai berat badannya di atas 80 kg. Iya loh, naik angkot itu, kita itu masuk dan keluarnya harus menunduk dan jalan. Si dengkul ini mesti
Iya, tekuk. tekuk ya. Anda mesti keluar, nih duduk di angkot nih. Udah itu bukan duduk, karena kursinya rendah, jadi kita jongkok begini. Iya, itu Iya kan? udah nekuk dengkul. Itu udah nekuk, udah itu sempit. Dan ketika kita berhenti dan turun, kita mesti melakukannya seperti ini. Kelihatan nggak di kamera nih? Ini jalan begini itu. Iya. Untuk anak kecil sih nggak ada masalah. Untuk yang sudah dewasa, apalagi sudah sepuh, itu menyiksa sekali. Iya. Gitu. Busway atau Transjakarta. Nyebrang jalan, naik turun tangga itu berat. Demikian juga naik MRT, walaupun sudah jauh lebih nyaman. Sekarang sudah jauh lebih baik. Tapi ada masalah dengan konektivitas. Kalau Anda naik kereta api, misalnya nih masuk Jakarta, turun di Gambir, Anda mau nyambung dengan komuter lain, Anda mesti keluar Gambir, pakai ojek atau pakai busway atau pakai taksi menuju ke stasiun komuter lain terdekat. Konektivitasnya di mana? Gak ngerti kita kan? Aneh dong ini gitu. Iya, betul. Atau kalau Anda misalnya mau naik kendaraan Wus, saya kan tukang pakai Wus nih sekarang nih. Itu kita tuh mesti repot di Padalarang turun, masuk feeder, di feeder jalan lagi gitu. Sampai stasiun Bandung. Iya, itu tuh kita bisa mengkritik dengan mudah karena apa? Kita ikut ngejalanin. Iya. Walaupun kita tahu sebagai pengguna belum tentu kita bisa membangunnya, ya nggak? Cuman kan pengkritik paling absah, paling sah adalah pengguna itu sendiri. Iya, betul. Gitu. Testimoninya langsung dirasakan langsung. Langsung dirasakan. Begitulah kira-kira. Itu berkah yang saya dapatkan dengan menjual 3 mobil itu, dan saya pakai sebagai modal awal untuk dalam pergerakan politik ini. Dan ternyata memang alhamdulillah berkah dari menjual itu kan terlihat hasilnya. Ya lumayan lah. Kita jangan berpikir udah balik belum tuh mobil gitu. Ya belum. Kalau dihitung, Karena emang nggak balik lagi kan kalau dijual, dihitung kan? sih ya, ya kalian dijual. Kalau dihitung sih ya belum balik lagi. Iya. Tapi apakah itu masalah? Enggak. Karena dulu penerima manfaat dari pekerjaan saya itu hanya saya sendiri dan keluarga saya. Sekarang penerima manfaatnya alhamdulillah banyak sekali. Luar biasa. Nah itu yang membuat saya jadi semangat terus. Gitu. Nah, Lagian banyakkan mobil, banyakkan ongkos. iya betul. Kalau tadi yang Kang Farhan sampaikan terkait masalah transportasi itu menjadi salah satu gambaran nih Kang kayaknya untuk berangkat menuju Bandung 1 nih. Itu udah Kang Farhan pikirkan matang-matang banget ya. Iya, gini, masalah transportasi di kota Bandung ini akhirnya saya senang sekali mendapat perhatian dari pemerintah pusat gara-gara ada WUS. Ketika WUS itu sampai di stasiun Tegaluar, barulah mereka menyadari tidak ada akses kendaraan umum dari Tegaluar kemanapun. Kalaupun ada jalan nyebrang itu ke daerah Gede Bage, maka jalannya sempit-sempit, kendaraan umum nggak ada yang ke sana. Nah, jadi saya senang sekali ketika saya mendengar bahwa Presiden sudah memerintahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mulai merencanakan dan melaksanakan pembangunan jaringan KRL yang menyambungkan Tegaluar dengan titik-titik penting di seputaran Bandung Raya, nggak cuma kota Bandung, kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Kenapa Kabupaten Sumedang penting? Karena di sana ada kampus-kampus besar, mulai dari IPDN, kemudian IKOPIN, ITB, dan Universitas Pajajaran. Nah, ini penting sekali gitu, karena di sana nanti akan jadi center of excellence kita kan. Sementara di Kabupaten Bandungnya ada sebuah kompleks industri yang sangat besar yang harus mendapatkan dukungan logistik juga, terutama untuk jalur transportasi. Dan yang terakhir ke kota Bandung karena akan melewati berbagai macam wilayah pemukiman. Nah, itu jadi penting. Saya senang kalau itu terjadi, apalagi kalau sampai masuk ke program strategis nasional. Amin, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga diberikan kelancaran juga nih Kang dalam menapaki jalan menuju Pilkada Kota Bandung. Amin, mudah-mudahan. Kang, terakhir mungkin ya. Persib gimana Kang? Persib nih musim ini. Persib musim ini alhamdulillah sudah berhasil juara lagi ya di tahun 2024. Sekarang kita lagi menunggu mudah-mudahan kontrak kerjasama pengelolaan stadion GBLA oleh pemerintah kota diserahkan kepada PT Persib Bandung Bermartabat agar bisa terlaksana gitu. Karena fakta membuktikan, contohnya di Kabupaten Gianyar, Bali, ketika stadion itu dikelola secara profesional oleh
sebuah klub yang hanya fokus pada sepak bola dengan kemampuan orang-orang yang spesialisasi, maka akan berkembang menjadi sebuah pusat pengembangan yang luar biasa. Dulu kita belajar di Jakabaring di Sumatera Selatan, bagaimana pembangunan Jakabaring menjadi titik sentral perubahan nilai wilayah di seputaran Jakabaring. Nah, itu berhasil dengan baik. Namun kita juga belajar ketika Jakabaring tidak dikerjasamakan dengan swasta, ya, itu menjadi beban berat kepada APBN. Nah, itu akibatnya APBD terutama APBD kelihatannya tidak bisa menjaga kualitas beberapa titik di sana. Tapi saya belum ke sana lagi. Cuman kita ingin belajar dari sana lah, gitu ya. Termasuk juga fasilitas PON yang ada di Balikpapan, dan juga kita masih menunggu sebetulnya seperti apa nih pengelolaan fasilitas olahraga peninggalan dari PON ke-20 di Papua. Gitu. Itu penting karena kita artinya belajar tentang bagaimana pemanfaatan sebuah properti yang dibangun oleh pemerintah nggak cuma dipakai sekali udah gitu hancur, tapi makin lama makin menjadi tempat yang bagus. Gitu. Apakah kita pernah berhasil melakukan hal itu? Berhasil kok. Buktinya GBK di Jakarta berhasil seperti itu. Itu bagus sekali. Kalau di Kota Bandung ada yang namanya sarana olahraga Arca Manik. Itu juga bagus gitu. Nah, jadi artinya memang kita harus memiliki sebuah kemampuan membuat kebijakan dalam pengelolaan aset-aset daerah yang dimanfaatkan dan melibatkan masyarakat luas. Ya, karena untuk operasional dan juga perawatan kan sangat berat sekali. Iya, jangan ditinggalkan ke APBD atau APBN, lama-lama habis buat perawatan doang. Betul, Kang. Oke, Kang, kita udah di akhir segmen. Kita pengen tahu nih, Kang, terakhir, Bandung bagi Kang Farhan seperti apa sih? Bandung lebih dari sekedar tempat tinggal. Bandung adalah tempat hidup. Karena saat kita hidup, maka kita menghirup udara di situ, kita hidup dari tanahnya, kita juga kembali ke tanah di Kota Bandung itu. Kota Bandung bagi kami adalah sebuah tempat di mana kita akan memulai sesuatu dan mengakhiri segalanya. Dan untuk itulah saya sangat berharap bahwa sebagai bagian dari Kota Bandung, kita akan selalu bisa menjadikan Bandung sebagai kota yang memberikan kenyamanan dalam hidup. Masya Allah. Amin, luar biasa. Amin, luar biasa. Karena memang Bandung gak pernah bosan kita untuk sana. Baik, kawan-kawan, sahabat Nasdem TV, demikianlah perbincangan kita bersama Ayah Milea, Kang Farhan. Terima kasih, Dilan. Habis ini Dilan mau kabur lagi. Makasih ya. Sami-sami. Salam restorasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.